Suara hati seorang nasabah asuransi. Sebelum melanjut silakan di like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih. Horas, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Beberapa waktu yang lalu video tentang komplain seorang nasabah sebuah perusahaan asuransi viral di sosmed. Awak tidak bermaksud untuk memberi klarifikasi tentang hal itu. Awak hanya mau tunjukkan beberapa fakta tentang polis asuransi jiwa yang pernah awak miliki dulu dan saat ini. Kemudian berbagi cerita bagaimana memilih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kita. Sejak tahun 1993, awak sudah beli polis yang bertujuan untuk proteksi jiwa awak, yang sekaligus untuk persiapan dana kuliah anak awak nanti ya. Masa pertanggungan yang biasa disebut dengan kontrak selama 12 tahun. Manfaat asuransi yang awak beli saat itu adalah: pertama, jika awak meninggal dunia di masa pertanggungan, maka ahli waris akan memperoleh uang pertanggungan sejumlah 10 juta rupiah dan pembayaran premi pun terhenti. Yang kedua, manfaat kedua adalah dana pendidikan terjadwal untuk anak-anak awak saat masuk SD senilai 1 juta, masuk SMP 2 juta, masuk SMA 3 juta, dan masuk kuliah 10 juta. Dana pendidikan terjadwal ini tetap diberikan meskipun awak meninggal saat masa pertanggungan. Jika awak ternyata masih hidup sampai masa pertanggungan, berarti awak hanya dapat dana pendidikan terjadwal tersebut di atas sejumlah 16 juta rupiah. Premi yang awak bayar adalah sejumlah Rp350.000 per 3 bulan. Dengan masa pembayaran selama 10 tahun. Puji Tuhan, awak masih hidup selama masa pertanggungan. Dan dana pendidikan terjadwal sesuai dengan polis telah dibayarkan semuanya. Jadi kalau di total, maka awak dapat 16 juta rupiah. Rugi atau untung? Nah ini yang perlu awak jelaskan. Tujuan awak beli asuransi atau polis bukan mau cari untung, tapi mau cari proteksi. Proteksinya di mana? Ini awak kasih penjelasannya ya. Jika seandainya selama masa pertanggungan yang 12 tahun itu awak meninggal dunia, katakanlah setelah polis berusia 5 tahun, maka ahli waris akan mendapatkan uang tunai 10 juta rupiah ditambah dengan dana pendidikan terjadwal yang tadi itu tetap berjalan. Sekali lagi, untung apa rugi? Nah, mari kita tengok ya sama-sama ya. Total premi yang awak bayar 14 juta. Ya kan? 350 per 3 bulan tadi itu kan. Jika awak masih hidup selama masa pertanggungan, maka total premi yang awak, bukan premi, maksudnya maka total yang awak terima adalah 16 juta. Hitungan kasarnya adalah ada untungnya 2 juta. Wah, kalau tabung di bank pasti hasilnya lebih besar, ya kan? Iya sih, tapi ingat, awak masih hidup sampai masa pertanggungan selesai. Sekarang kita hitung lagi seandainya awak meninggal saat usia polis masih 5 tahun. Berapa yang diperoleh oleh ahli waris? Yang pertama, uang pertanggungan 10 juta. Ditambah dana pendidikan terjadwal tadi, 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan 10 juta, itu 16 juta. Kalau di total berarti 26 juta. Untung apa rugi? Dari segi jumlah uang, ya untung lah. Karena premi yang dibayar kan baru 5 kali 1,4 juta atau 7 juta. Tapi anak istri awak kehilangan awak. Untung apa rugi? Jawab sendiri aja ya. Jadi asuransi itu bukan soal untung dan rugi, tapi proteksi dan membuat kita disiplin dalam menyisihkan sebahagian penghasilan kita untuk proteksi diri kita dan dari risiko kehidupan. Belum tentu kita bisa disiplin kalau uang premi tadi kita simpan di dalam tabungan. Bisa-bisa diambil lagi karena ada kebutuhan atau keinginan lain. Ya kan? Oke, itu polis yang dulu itu udah selesai. Semuanya sudah beres. Nah sekarang, sejak tahun 2015, ya, awak dan istri beli polis lagi masing-masing. Untuk apa? Tujuannya untuk persiapan dana jika kami nanti meninggal dunia. Tahu sendiri kan, biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan adat suku Batak, apalagi yang sahur matua. Awak kan berharap sahur matua lah. Tapi awak persiapkan dananya. Jadi nanti tidak menyusahkan anak-anak untuk memikirkan biayanya itu. Kalau asuransi sebelumnya yang awak beli adalah asuransi tradisional, maka asuransi yang sekarang adalah asuransi campuran proteksi jiwa dan investasi.
yang disebut dengan asuransi unit link. Cok kalian tengok detail polis yang awak pertanggal 2 Desember yang ada di foto itu ya. Premi yang awak bayarkan adalah Rp4.408.600 per tahun. Dan sudah berjalan 6 tahun. Apa saja manfaat yang awak bisa dapat? Pertama, uang pertanggungan jika awak nih maniknat ya, meninggal dunia bukan karena kecelakaan, uang pertanggungan yang turun 180 juta. Jika koidnya karena kecelakaan, maka uang pertanggungan jiwa menjadi 2 kali lipat atau 360 juta. Yang kedua, hasil investasi dari premi yang dibayarkan, di mana di tahun kedua sampai tahun kelima sebagian premi akan diinvestasikan. Sejak tahun ke-6 malah yang diinvestasikan itu 100%. Ya kan, dari premi yang dibayarkan. Hasil investasi inilah yang disebut dengan nilai polis. Cok kalian tengok detail polis awak itu. Setelah 6 tahun terbentuk nilai polis 7 jutaan. Jadi kalau awak meninggal bukan karena kecelakaan sekarang ini, maka ahli waris awak akan terima 187 juta, sorry. Yang terdiri dari uang pertanggungan dan nilai polis yang sudah terbentuk. Cok kita tengok seandainya tahun pertama polis awak dah maniknat. Karena kecelakaan pula itu. Baru bayar premi sekali yang jumlahnya 4 jutaan itu. Ahli waris sudah terima 360 juta. Untung apa rugi? Ya jawab sendiri lah ya. Coba kita tengok seandainya awak tutup polis hari ini. Berapa duit yang awak mendapat? Apakah seluruh premi yang awak bayar selama 6 tahun atau sejumlah 26.451.600 itu? Ya kan, sekali lagi 26.451.600 rupiah itu akan dikembalikan ke awak? Ya enggak lah. Awak hanya dapat sejumlah nilai polis yang ada sampai saat ini, yaitu 7 jutaan itu aja. Nah, terus diinvestasikan di mana sih uang premi kita? Di reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang bekerja sama dengan pihak asuransi. Reksadana jenis apa? Kita bebas pilih, mau yang agresif, menengah, atau yang rendah resikonya ada. Semua disiapin. Berapa tahun bayar preminya yang polis awak ini ya? Seumur hidup. Waduh, lama kali. Sebenarnya bisa saja diberhentikan pembayaran preminya saat nilai polis sudah terbentuk sebagai hasil investasi tadi kan? Tapi kalau kita buru-buru panjang, nilai polis yang terbentuk bisa ditarik kok. Misalnya untuk pakai jalan-jalan lah sama istri. Pengambilan nilai polis itu tidak mengurangi hak kita untuk pertanggungan jiwa yang 180 juta tadi. Tetapi dengan syarat selama sisa nilai polis yang ada cukup untuk membayar biaya risiko pertanggungan tersebut. Kembali ke polis awak tadi. Saat ini polis awak sudah berusia 6 tahun dengan nilai polis 7 jutaan. Kalau di tahun ke-10 nanti, maka premi yang awak bayar akan nambah lagi 4 kali 4.408.600 rupiah atau 17.634.000. Hitungan kasarnya, awak sudah punya nilai polis sekarang sekitar 25 jutaan plus hasil investasi mungkin bisalah mencapai angka 30 jutaan. Bisalah ditarik dulu ya kan, 20 juta buat keliling-keliling Danau Toba dengan istri ya kan. Soalnya istri awak juga punya polis yang sama. Jadi ya awak tarik 20, dia tarik 20 kan. Jadi masing-masing kami pakai dulu lah. Dan uang pertanggungan jika awak dan atau istri meninggal kan masih tetap utuh buat diwariskan ke anak-anak. Oleh karena itu sebagai nasabah kita harus rajin cek nilai polis kita. Untuk apa? Supaya kita tahu apakah nilai polis yang kita punya cukup untuk biaya-biaya asuransi dan biaya investasinya. Lu ada biaya ya? Oh iya dong. Karena pada dasarnya asuransi itu adalah biaya bukan tabungan. Makanya kita harus rajin cek, meskipun sebenarnya perusahaan asuransi akan selalu melaporkan kepada nasabahnya kondisi polis nasabah tersebut. Setidaknya sekali setahun. Lagian kalau mau cek kondisi polis saat ini nggak payah kok. Kan bisa dicek via internet. Oke, gitu dulu lah ya. Selanjutnya aku akan buat video lagi. Bagaimana memilih agen, memilih perusahaan, dan produk yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena kebutuhan kita kan berbeda-beda. Untuk itu, perusahaan asuransi juga menyediakan beragam produk asuransi. Oke, terima kasih.